Mahasiswa ini nekat hujan-hujanan saat tiba-tiba ada dosen galak datang bawa payung untuk muridnya itu. Wanita itu agak kebingungan kenapa dosen sensian ini tiba-tiba baik kepadanya, mau mengorbankan badannya yang kena air hujan demi mendapatkan simpati dari cewek incarannya. Bahkan sampai memastikan mobil Nisa pergi dari parkiran. Ternyata sebelumnya mahasiswa baru ini kurang ajar, dia memarahi asisten dosen itu karena merebut tempat parkir incarannya. Tapi anehnya laki-laki itu malah ngalah cari parkiran baru. Tapi semua egonya dadakan hilang tak bersisa saat dosen itu datang dan memperkenalkan dirinya. Buat Nisa ketakutan dan usaha menyembunyikan wajahnya di balik buku yang dia pegang. Sampai waktu pulang dia pun nekat buat datengin dosen ganteng itu. Maksudnya galak. Niatnya mau minta maaf tapi ekspresinya malah kelewatan datar. Padahal mereka udah jantungan, ternyata cuma candaan doang. Candaan dosen emang beda. Dari situ Nisa dan dosen ganteng ini mulai dekat, bahkan sampai pulang bareng. Dan hari spesial pun tiba. Nekat Nisa masak roti demi cowok idam. Berharap habis makan roti itu Mas Aris langsung luluh dengan pacarannya Nisa. Wanita ini baru selesai manggang roti untuk dosen kesayangan yang mau datang, tapi terjadi insiden dadakan, tangan si dosen jadi korban. Roti itu pun langsung dilempar saat Rani datang bawa obat herbal. Tapi Nisa tak mau dosen kesayangannya dapat pengobatan abal-abal. Walau kesakitan, dia tetap ngasih bunga yang sudah dipersiapkan. Sampai momen romantis itu tak bertahan lama karena Nisa harus mengobati tangan Mas Aris yang terbakar. Walau masih kesakitan, dia tetap tenang di hadapan pujian hatinya itu. Bahkan dosen itu pun masih bisa memuji roti yang disiapkan Nisa tadi. Hubungan mereka pun terus berlanjut, bahkan Nisa sampai diperkenalkan ke keluarganya Aris. Dia dibawa ke kakak perempuannya dengan modal kue buatan sendiri. Nisa disambut baik oleh calon kakak iparnya itu. Dan ibu Nisa pun juga menyambut Mas Aris dengan ramah. Mereka makan bersama. Dan ibu Nisa terus memuji anaknya yang mandiri dan dewasa, berbeda dengan Rani yang manja karena ditinggal ayahnya. Hubungan mereka makin serius. Dosen ganteng itu pun akhirnya melamar muridnya sendiri yang langsung dapat restu dari orang tua tunggal Nisa. Tapi apa pilihannya sudah benar? Karena garis tangan takdir sangat luar biasa menakutkan. Gambaran istri masa depan yang bikin hati tenang. Pulang dari ibadah langsung disambut keluarga kecilnya. Tapi karena telepon dari ibu mertua semua jadi berubah. Ibu Nisa meminta sesuatu yang gak masuk akal. Dia mau anak keduanya ikut ke rumah baru kakaknya untuk berkuliah di kota Semarang. Tapi respon Nisa yang terdiam buat dia buru-buru membatalkan niatnya itu. Sampai malam hari pun tiba. Nisa langsung mengungkapkan kekhawatirannya dengan Mas Aris. Untuknya suaminya tak keberatan kalau adik satu-satunya akan ikut tinggal di sana. Mereka pun menjemput Rani saat sang ibu berterima kasih ke menantunya karena mau menjaga adik iparnya itu. Sampai di rumah mereka nggak kepikiran karena keputusan ini keharmonisan keluarga ini akan terancam. Saat Rani berterima kasih ke kakak iparnya, Nisa tak terpikirkan apa-apa. Dia bilang menyiapkan kamar ini khusus untuk sang adik kesayangan. Bahkan di malam harinya hatinya sangat lega karena punya suami yang sangat pengertian. Dan tanpa sadar dia buat keputusan yang pasti akan disesalinya karena membiarkan suami dan adiknya berangkat ke kampus bersamaan. Padahal sahabatnya sudah memperingatkan Nisa, walaupun hanya ipar tapi tak baik untuk terlalu akrab karena Mas Aris dosen idaman di kampus itu. Mahasiswi ini dilecehkan anak rektor. Dia nggak terima berusaha melawan saat temannya hanya diam. Tapi pelecehannya makin parah. Bukan ketakutan gadis cantik itu dengan berani malah memvideokan pelecehan yang dia alami. Saat ada dosen yang mengawasi, bukannya menyerah dia malah mengancam anak rektor itu. Kalau masih nekat semua akan diviralkan. Malam pun mereka makan keluarga saat tiba-tiba dosen idaman para mahasiswa ngasih perhatian karena masalah tadi siang. Tapi bayang-bayangnya hancur tertampar realita karena nyatanya dosen itu perhatian karena dia adalah adik iparnya. Hatinya patah saat melihat dosen tampan itu menggoda kakak kandungnya sendiri. Mau cemburu tapi sudah milik orang lain. Sampai malam pun tiba. Tanpa sengaja Mas Aris melihat penampilan yang kurang pantas dari adik iparnya itu. Dia basah karena kaget. Dia pun bergegas ganti baju di kamar. Saat istrinya sadar, dia sangat terbuka pada awalnya. Tapi apa iya Mas Aris benar-benar akan kuat imannya? Saat istrinya tanpa curiga menasihati adiknya sendiri dengan lembut tak mau menyakiti hati adik kandungnya itu. Hanya dengan selembar handuk, gadis ini bertemu dengan kakak iparnya. Buat mereka kaget bersamaan, dan akhirnya dia pun kabur dari sana. Saat Mas Aris masih mematung kebingungan melihat tubuh adik iparnya itu. Ternyata sebelumnya Rani sedang shampoan saat tiba-tiba showernya patah di kamarnya. Buat dia kebingungan dan langsung lari ke kamar ponakannya. Karena keadaan dirasa aman, dia pun gak pikir panjang. Dia pun cuma memakai handuk doang. Rani langsung bilas badannya. Bersamaan dengan itu, si kakak ipar yang lagi pulang jemput anaknya dari sekolah. Karena tak tahu ada orang di kamar, Rani pun langsung keluar bermodalkan selembar handuk doang. Dia berpapasan dengan suami kakaknya itu. Dia pun langsung kaget ketakutan dan kabur dari sana. Di kamar dia kepikiran dengan respon kakak iparnya sekaligus dosennya itu. Tapi semua teralihkan karena kakak perempuannya tiba-tiba pulang. Rani langsung kebingungan saat Nisa datang ke kamar. Untungnya saja dia bisa beralasan kalau jadwal kuliahnya emang agak siangan. Dan Rani juga langsung bilang ke kakaknya kalau shower di kamarnya rusak. Tanpa mikir apa-apa, Nisa pun menenangkan adiknya dan suaminya juga tak cerita kejadian tadi siang yang benar-benar di luar nalar. Wanita berhijab ini mau diperlakukan tidak senonoh sama
sama anak rektor. Dia ketakutan saat dipaksa untuk berbuat yang di luar nalar. Dia sudah tak bisa melawan saat wajah pria itu mendekat hampir ingin menciumnya. Rani cuma bisa menangis pasrah saat tiba-tiba ada pahlawan datang menghajar sang pelaku sampai kalah di tempat. Sedangkan Rani yang ketakutan malah kabur dari sana sampai jatuh kesakitan. Dengan sigap Mas Aris pun langsung memapa adik iparnya itu sampai Rani pun terus menangis, dan karena kasihan Mas Aris pun memeluknya agar tenang. Tapi dua orang yang sedang berduaan pasti tanpa sengaja mengikuti nafsu setan sampai mereka pun terdiam bersama. Sampai tak ada yang berani membuka pembicaraan dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Rani kaget melihat kakak kandungnya yang menunggunya dengan cemas. Tapi rasa bersalah menjalar ke hatinya sampai dia memilih kabur dari sana. Sedangkan suaminya malah berkilah kalau Rani habis diganggu temannya dan tangannya jadi korban karena harus membela adik iparnya itu. Nisa terus menemui suaminya dan mengucapkan terima kasih karena telah menolong adik perempuannya. Sampai hati nurani Mas Aris terketuk dan mengucapkan kata maaf ke istrinya itu karena belum menjadi suami yang baik. Laki-laki ini bermesraan dengan adik iparnya di kamar mandi, jilbab disingkap, dan beberapa adegan dilakukan. Lalu perselingkuhan pun terjadi di antara keduanya. Ternyata sebelumnya Mas Aris sedang membetulkan shower yang patah saat tiba-tiba air menyembur keluar dan membasahi tubuhnya Rani. Mas Aris pun meminta tolong adik iparnya supaya menahan semburan air yang kencang. Kecanggungan di antara mereka pun cair dan akhirnya tawa bahagia berselingan di sana. Saat Rani mau pergi keluar, tak sengaja kakinya terpeleset sampai memeluk badan kakak iparnya itu. Mereka pun tatap-tatapan waktu setan lewat. Hubungan yang di luar nalar pun terjadi di sana. Saat istrinya sibuk dengan bisnis yang berkembang, Mas Aris malah mengajak adik iparnya untuk staycation di hotel dekat kampusnya. Bukannya menolak, Rani malah menerima ajakan kakak iparnya itu. Walau takut ketahuan orang, Mas Aris nekat check-in di hotel itu dengan muka ditutupi masker dan kacamata buat seorang ustadz menanyai tentang kesehatannya. Hatinya makin gelisah karena cobaan terus berdatangan saat mau sampai lantai pesanannya itu. Karena sebelumnya ada sang adik ipar, Mas Aris tak pernah melirik wanita lainnya. Dosen muda ini memang gila selingkuh dengan adik iparnya sendiri di rumah tempat mereka tinggal. Saat otak licik Rani tiba-tiba jalan ingin mengganti nama kontaknya dengan rekan kerja sang kakak ipar. Mas Aris yang gemas dengan tingkah adik iparnya itu pun langsung menyerangnya lagi semalaman. Ternyata sebelumnya wanita karir ini menitipkan suami dan anaknya ke adik kandungnya sendiri supaya anaknya diurus dan dijaga saat dia dinas di luar kota. Dan memang Rani lakukan amanah kakaknya Nisa dengan sangat baik. Rani melayani Mas Aris selayaknya suami istri. Bahkan tanpa ragu mereka melakukan hal gila di dapur dan diranjang kakak kandungnya sendiri. Tapi tiba-tiba istrinya pulang tanpa pemberitahuan. Nisa merasa ada yang aneh dengan rumahnya itu, tapi tak dia hiraukan. Dia pun langsung masuk kamar melihat suaminya yang sedang tidur kelelahan. Tanpa sadar saat dia balik badan, adik kandungnya kabur dari kamar itu. Tapi saat wanita itu cek sudah tak ada siapa-siapa. Berbulan-bulan perselingkuhan mereka terjaga, bahkan sampai Nisa tak curiga sama sekali dengan adik kandungnya itu. Tapi berbeda dengan insting orang tuanya. Melihat tatapan Rani yang penuh cinta membuat hati ibunya takut karena tatapan itu jatuh ke kakak iparnya sendiri. Hidup wanita ini dihancurkan adik kandungnya sendiri karena berselingkuh dengan kakak iparnya, sampai membuat Nisa tak bisa berkata-kata lagi. Hidupnya sangat hancur seketika setelah mendengar suami dan adik kandungnya saling menggoda dan melakukan hal zina itu di hotel yang mereka pesan. Sampai di rumah dia membongkar perselingkuhan suaminya. Mas Aris sangat kaget karena perselingkuhannya bisa terbongkar. Nisa pun langsung mencerca suaminya karena perselingkuhan itu. Tapi bukannya menyesal, dia malah menyalahkan istrinya yang kurang perhatian. Buat hati Nisa makin hancur berantakan. Dia merasa jijik dengan rumah itu dan langsung menghancurkan semua tempat bekas suaminya melakukan hal gila dengan adik kandungnya sendiri. Bahkan saat kakinya kena pecahan kaca, dia tak merasakan sakit karena hatinya terlalu kecewa dengan kehidupan pernikahannya itu. Dia terus mengamuk walaupun suaminya berusaha menjelas, tapi tak didengar dan langsung memilih pergi dari sana. Saat Mas Aris hanya bisa menangis menyesali perselingkuhan yang dia lakukan. Saat Nisa pun langsung mati rasa karena terlalu sakit. Dikhianati oleh orang yang dicintai, tapi hatinya tak tega saat melihat raya anaknya itu. Wanita alim ini tega melabrak adik kandungnya sendiri. Rani masih bertingkah polos seakan tak terjadi apa-apa, padahal perselingkuhannya dengan Mas Aris sudah terbongkar. Dia yang merebut suami orang, tapi Nisa yang malah disalahkan karena kurang perhatian. Emosi Nisa pun meledak menghadapi adik yang kurang ajar saat tiba-tiba ibunya datang dan hampir jantungan karena tahu anaknya merebut suami kakaknya sendiri. Ibunya pun langsung minta maaf karena menyuruh anak keduanya ikut ke rumah kakaknya. Bukan yang bertobat, Rani malah marah-marah karena merasa disalahkan oleh orang tuanya sendiri. Nisa yang tak tahan langsung menampar adiknya yang kurang ajar itu. Bukannya tenang, Rani malah tambah ngamuk gak karuan. Sampai ibunya pun pingsan, mereka baru ketakutan. Mereka langsung membawa ibunya ke rumah sakit yang pingsan karena terlalu banyak tekanan. Sampai akhirnya ibunya pun tersadar dan lupa akan perselingkuhan anaknya itu. Nisa ingin merawat ibunya dengan tenang sampai dia mengalah, membiarkan suami dan adiknya berselingkuh satu rumah. Walaupun hatinya tak bisa ikhlas, tapi semua dia lakukan demi kesembuhan ibu tercintanya.
Wanita ini berlutut di depan kakak kandungnya setelah selingkuh dan hamil anak kakak iparnya sendiri. Dia menangis memohon ampunan dari perilakunya yang melebihi hewan. Sampai ibunya tiba-tiba datang, dia ingat memori kelam yang dia lupakan. Anak keduanya hamil dengan suami kakaknya membuat tubuhnya tak kuat menerima kenyataan yang sangat mengerikan ini. Akhirnya nyawanya pun menghilang karena rasa kecewa yang tak bisa dia tahan. Sampai di pemakaman semua masih berusaha untuk tenang. Saat Mas Aris tak berani mendekat ke kuburan mertuanya, dengan lemas seakan tak ada semangat hidup, Nisa pun langsung pulang dengan Manda sahabatnya yang selalu menenangkannya. Tapi Raya anaknya belum dewasa, dia hanya ingin keluarganya bersama. Hati Nisa pun hancur berantakan, tapi dengan tegas dia membawa anaknya pergi dari pelukan sang ayah. Melihat hal itu, Rani pun memilih untuk pergi dari sana. Sampai Nisa papasan dengan kakak iparnya yang hanya bisa diam, dan dia pun langsung masuk ke dalam mobilnya. Dia merasa kecewa, seandainya dia menolak untuk membawa adiknya untuk tinggal bersama, mungkin saja bisa jadi keluarganya masih utuh sampai sekarang. Karena dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim pun juga sudah dijelaskan